Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mendidik nafsu kita. Karena setiap orang di antara kita jika tidak mendidik, mengendalikan dan perbaiki nafsunya, maka kecenderungannya selalu pada hal yang dimurkai, yang diharamkan lawan Allah Ta'ala, dan yang bersangkutan tanpa melihat kemudian akibatnya daripada perbuatannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya dan maksudnya, mereka-mereka yang mujahadah, yang melawani hawa nafsunya demi mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka kami Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan kami yang baik, yang penuh dengan rahmah, berkah dan ridhonya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang suka melakukan kebaikan. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau kemudian menyebutkan tingkatan nafsu manusia ada 3. Nafsu yang pertama yang belum kemudian ditempah dan dididiknya, ngarannya nafsu ammaratun bisu. Dan dalam kesempatan ini Allah Ta'ala telah memberikan sifat daripada nafsu ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah itu selalu ajakannya, bisikannya kepada hal yang buruk, yang dosa, yang maksiat, dan tidak melihat akibatnya kayak apa nanti. Ini perlu kemudian ditempah. Mun kada ditempah, sifat manusia tidak beda dengan kemudian makhluk yang namanya hewan. Yang ada dalam pikirannya makan, minum, senang-senang, happy-happy, tidak tahu batasan halal dan haram. Perintah larangannya, pahala dosanya, surga neraka, tidak ada itu semua. Tidak ada remnya. La ammaratun bisu. Nah, ketika manusia tahu memang dianjurkan untuk menempa dirinya, nafsunya ini, sehingga kemudian tidak membujuk inya selalu, sehingga tidak kemudian mengalahkan inya selalu dalam ketaatan dan kebaikan, jika kemudian tidak turuti, dilawani, dibiasakan dalam taat ibadah, dan kemudian menuntut ilmunya untuk mengenal Allah Ta'ala dan siapa dirinya sesungguhnya sebagai seorang hamba. Meningkat yang kedua, ngarannya nafsul lawwamah. Lawwamah daripada kata lama yalumu lawma. Nafsu yang mencela, artinya bagaimana? Berkat kemudian orang ini mujahadah daripada kemudian kebiasaan nafsu ammaratun bisu, sehingga kemudian apabila inya melakukan kesalahan dan dosa, inya mencela, sedih daripada perbuatannya, dan kemudian mencela dirinya sendiri. Berarti di sini orang yang kedua punya nafsu ini punya kesadaran, sudah ada masuk nurul iman, cahaya keimanan. Akan tetapi masih belum kuat, terkadang inya masih kalah dengan syahwatnya nafsunya, sehingga terperosok berbuat maksiat dan dosa. Makanya kemudian sering mencela, sedih lagi, naik turun. Ini di pertengahan. Tapi jangan sedih, jangan stres, bertanda yang sudah ada peningkatan. Yang asalnya nafsu ammarah tidak kenal rem, remnya dol, main hantum aja, main tabrak aja. Ini sudah kemudian punya kesadaran, pemahaman, dan sudah mempunyai nurul iman. Begitu pula yang kedua, inya jika tidak sempurna menggawe taat ibadat, inya akan merasa menyesal.
tidak kemudian melakukan kemudian yang terbaik daripada ketaatan dan kebaikan. Ini nafsu yang kedua, marhalah. Untuk niat untuk meningkat daripada nafsu yang sempurna namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jika kemudian kita tempah seberataan diri kita ini meningkat daripada nafsu lawamah menuju nafsu yang ketiga, mutmainnah. Maka jika sudah masuk kemudian nafsu yang mutmainnah ini, apa jarra ta'ala? Diberi kemuliaan orang tersebut, dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Tenang di sini artinya apa? Hadirin sekalian Allah Ta'ala, ini sudah kemudian ketenangannya, kesenangannya dalam ketaatan, dalam menggapai kebaikan, sehingga ketenangannya, kenyamanannya bukan urusan syahwat. Tenang. Begitu pulang apa? Jika kemudian mendapat masaib, musibah, inya kada patah dan putus asa. Ngertinya ini dunia memang tempat ujian. Nah, begitu pula dapat kenikmatannya. Biasanya manusia yang masih punya nafsu amaratun bisu, dia akan puas, dia ngerasa usahanya akan sombong, akan angkuh, digunakan kenikmatan Allah Ta'ala semauinya. Ini kada melihatnya sebagai anugerah, amanat dari Allah Ta'ala, sehingga dari Allah Ta'ala digunakan di jalan-jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Nah, ini dia jiwa yang mutmainnah. Jadi sehatnya bukan untuk maksiat, duitnya bukan untuk melampiaskan syahwat, tapi untuk sedekah, semua jalan yang disukai dan diridhoi Allah Ta'ala. Nah, ini jiwa yang tenang, ini dipuji Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, ya ayat nafsu irji'i radiyah, dalam keadaan senang, mardiyah, dan diridhoi, senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, oleh karena itu masuklah kalian di dalam kumpulan hamba-hambaku yang ada ibadah. Setelah itu apa? Diberi kehormatan. Wadkhuli jannati, masuklah kalian di dalam surga. Subhanallah. Jadi apa yang kalian bisa ambil di sini? Sesungguhnya nafsu itu bukan kemudian tidak bisa kita tundukkan, bukan berarti tidak bisa kemudian kita didik, bisa, tergantung kita masing-masing mau apa tidak. Nah, menempah ini kemudian nafsu, mohon mau yang bisa terbukti Allah Ta'ala katakan dan dipanggil, bahkan kita dikatakan apa? Jarata ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika, kembali kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangi, ridha dan diridhoi. Silakan kalian masuk di kumpulan hamba-hambaku yang mengerti, mengabdi lawan aku, beribadah lawan aku, dan silakan nikmati surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengerti akan esensi kehidupan ini. Ingat, musuh kita sejati bukan daripada setan. Musuh kita sejati adalah nafsu kita. Dan itu dikatakan oleh baginda, a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. Musuh sejati buat kalian bukan setan, bukan iblis, tapi nafsu yang bersarang di dada kalian. Setan iblis dengan bacaan zikir Quran lari, tapi nafsu diri kita sendiri, tabiat kita sendiri, karakter kita sendiri. Amun pian kada tempah selamanya akan memiliki kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
yang ahli mujahadah, sehingga kemudian hidup kita penuh dengan berkah dan ridha Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala selalu membimbing, melindungi kita daripada tipu daya hawa nafsu kita, tipu daya dan bujuk rayu dari setannya, tipu daya dan kelabat dunianya, sehingga kita berjalan di jalan-jalan yang diridai Allah Ta'ala, sehingga kena di akhir penghidupan kita akan husnul khatimah, dan kemudian di akhirnya akan dimasukkan di dalam surga Allah Ta'ala beserta para nabinya, siddiqinya, syuhadanya, dan sholihin. Amin amin ya rabbal alamin.